Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam anak-anakku yang Pak Wisnu cintai dan Pak Wisnu banggakan. Oke, kali ini Pak Wisnu punya pantun buat kalian. Ada binatang namanya kura-kura. Kura-kura bisa dipanggil Kuya. Selamat datang di Aksara. Konten luar biasa sejagat raya. Nah, selamat datang di Aksara atau Asiknya Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Bersama saya, Pak Wisnu Ismaya, atau bisa kalian panggil dengan sebutan Pak Wis. Kita akan belajar banyak sekali materi yang berkenaan dengan bahasa dan juga sastra Indonesia di sekolah maupun di luar sekolah. Sebelum kalian memasuki materi, ya, Pak Wisnu minta dan juga Pak Wisnu harap kalian sudah menyiapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya supaya materi yang Pak Wisnu sampaikan bisa kalian catat dan juga bisa kalian pelajari. Baik, sebelum kita memasuki materi, Pak Wisnu ingin tanya, masih ingat tidak ya kalian dengan pelajaran kita yang sebelumnya? Kira-kira apa ya? A few moments later. Apa? Iya, betul. Pelajaran yang sebelumnya yaitu materi teks deskripsi. Masih ada yang ingat pengertian dari teks deskripsi itu apa? Betul sekali. Nah, khususnya untuk anak-anakku kelas 7 SMP mata pelajaran bahasa Indonesia, pastinya kalian sudah melewati materi yang namanya teks deskripsi. Ya, jangan sampai dilupa materinya. Oke? Oke. Nah, sekarang ya kalian Pak Wisnu minta untuk melihat screen yang ada di belakang Pak Wisnu. Nah, sudah terlihat semua? Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang sudah Pak Wisnu berikan di dalam share screen-nya. Ya, atau di background yang ada di belakang Pak Wisnu. Siapa di sini yang suka nonton film? Angkat tangan. Saya Pak. Nah, film ini sangat luar biasa, nah, karena banyak sekali penggemarnya dan juga serinya itu banyak sekali. Nah, kalian lihat di sini? Iya, di situ sudah ada beberapa tokoh di belakangnya. Kalau ada yang tidak tahu, kira-kira ini film apa ya? Kalian lihat baik-baik deh. Nah, di situ ada, kalian lihat yang di sebelah yang merah, di bagian yang merah, kalian lihat. Di situ ada manusia, kemudian bertato, dan ada tanduknya. Nah, jangan-jangan kalian juga ya, ketika marah keluar tanduk, bukan ya? Nah, di situ kira-kira ya tokoh yang sudah Pak Wisnu jelaskan tadi
Kira-kira kalau kita lihat di kehidupan nyata, ada tidak ya? Iya, tidak ada ya manusia yang muncul tanduknya seperti itu. Atau kalian lihat di situ, ada manusia, ya, tapi bukan manusia juga. Tapi dia bulunya itu panjang, kalian lihat bersama-sama. Nah, kira-kira kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kira-kira ada nggak ya manusia seperti itu? Iya, tidak ada juga ya. Film Star Wars ini juga berlatar di luar angkasa. Mereka bisa hidup di luar angkasa tanpa menggunakan oksigen dengan jangka waktu yang panjang. Kira-kira ketika kita keluar angkasa dan tidak mengenakan pakaian yang lengkap dan tidak menghirup udara ataupun oksigen, kita bisa hidup lama tidak ya di sana? Ya, sudah pasti tidak dong. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa beberapa hal di dalam film Star Wars ini tidak ada atau tidak terjadi di kehidupan nyata ya. Setuju ya? Nah, kalau yang ini coba kita lihat bareng-bareng ya. 1, 2, 3, lihat. Nah, kira-kira ada nggak ya di kehidupan nyata? Yap, siap menghadapi atau melawan Darth Vader. Cocok ya, Pak Wisnu ya? Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian lihat di sini siapa yang senang dengan film-film dari Marvel, khususnya superhero Avenger. Angkat tangan. Iya. Kira-kira kalian tahu nggak ya tokoh yang ada di depan kalian ini siapa namanya? Apa? Dr. Boyke? Salah, bukan. Apa? Iya, betul. Doctor Strange. Iya, jadi di film ini, di film Doctor Strange, jadi dia itu tadinya manusia biasa, kemudian ditakdirkan untuk mendapatkan Time Stone, ya, yang warna hijau, batu bacan yang warnanya hijau, dan itu bisa memberikan kekuatan kepada Doctor Strange, ya, untuk menghentikan dan juga mengendalikan waktu. Jadi Doctor Strange ini bisa berpindah dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Bahkan dia itu bisa mengendalikan waktu, memberhentikan waktu, dan juga mempercepat waktu. Dari tangannya dengan mantra-mantra tertentu, dia juga bisa mengeluarkan kekuatannya. Cus. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu tanya, ada nggak ya di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita, orang seperti Doctor Strange? Orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu. Kira-kira ada tidak ya? Nggak ada. Iya betul, nggak ada ya. Saya juga mau kalau misalkan punya kekuatan mengendalikan waktu. Nah, sekarang berarti kalian bisa menyimpulkan ya bahwa beberapa hal di dalam film Doctor Strange tidak ada di kehidupan nyata. Nah, kita lanjutkan. Kalau yang ini ada tidak ya di kehidupan nyata? Nah, iya. Tangannya seperti ini, seperti lagi wah kalau di TikTok. Wah. Baik, kita lihat di sini. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah ada gambar selanjutnya. Kalian lihat, kalian perhatikan. Ada yang tahu ini film apa? Iya, betul. Film Matrix. Ya, ini sama seperti halnya Doctor Strange. Di film Matrix, tokohnya itu bisa mengendalikan waktu. Entah itu pelurunya yang diperlambat atau gerakan dari tokohnya itu yang dipercepat. Ya, mungkin keduanya kali ya. Yang penting kalau misalkan Pausu tanya, kira-kira kalau di Matrix ada tidak ya yang terjadi di kehidupan nyata? Dia bisa mengendalikan pelurunya menjadi lambat. Ada tidak ya? Tidak ada. Maka dari itu kalian bisa simpulkan bahwa di dalam kehidupan nyata, kejadian di Matrix yaitu memperlambat waktu itu tidak ada di kehidupan sehari-hari. Kalau yang ini ada tidak ya di kehidupan nyata?
Ah. Oke, ini Pak Wisnu habis makan nasi ya, bukan satu piring, tapi satu magicom ya. Jadi gendut banget Pak Wisnu kelihatannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini sudah ada satu kotak di mana huruf-hurufnya Pak Wisnu acak. Pak Wisnu berikan tantangan kepada kalian. Kalian screenshot layar ini. Kemudian kalian temukan 20 kata yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Pak Wisnu berikan waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kalian screenshot. Kemudian kalian cari dan juga temukan 20 kata yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Baik, sudah terlihat ya materi kita kali ini. Baik, sudah terlihat ya materi kita kali ini. Apa yo? Iya, betul, yaitu adalah teks cerita fantasi. Jadi, film-film yang sudah Pak Wisnu tunjukkan gambarnya dan juga sudah Pak Wisnu ceritakan, sudah Pak Wisnu jelaskan, sudah Pak Wisnu perlihatkan kepada kalian, itu tadi berhubungan dengan yang namanya teks cerita fantasi. Kalau tadi berupa visualisasi, kalau ini berupa tulisan, yaitu teks cerita fantasi. Oke, anak-anak semua sudah siap ya untuk catatannya. Mari kita lihat slide berikutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Baik, kalian sudah melihat di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan atau kita jalani. Jadi sebelum kalian belajar atau kalian melakukan segala sesuatu, kalian harus tahu dan juga kalian harus punya tujuan dari kegiatan kalian. Nah, kegiatan kita kali ini adalah belajar teks cerita fantasi. Maka dari itu kita harus punya tujuannya, tujuan kita belajar. Ya, tujuan itu adalah maksud atau arah ketika kita ingin belajar. Belajar apa? Belajar teks cerita fantasi. Kalian lihat di sini, yang pertama, ketika kalian belajar teks cerita fantasi, maka tujuan yang pertama itu adalah kalian bisa mengidentifikasi apa saja unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi. Mulai dari tokoh, mulai dari watak, latar, alur, sudut pandang, dan lain segala macamnya. Nanti kan kita bahas ya. Selanjutnya yang kedua, tujuan pembelajaran kalian di dalam teks cerita fantasi ini yaitu kalian nantinya bisa menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang akan Pak Wisnu berikan. Berikutnya, kalian nantinya akan dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi, ya. Jadi, nanti akan kita bahas struktur dan juga kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa menceritakan kembali, dan juga sudah bisa menelaah struktur maupun kebahasaannya, kalian nantinya akan Pak Wisnu minta untuk menyajikan gagasan, ide-ide yang kreatif, yang lahir dari daya imajinasi yang luar biasa dari kalian dalam bentuk teks cerita fantasi. Kita lanjutkan. Kita ke materi yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengertian teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi itu adalah atau merupakan teks karangan, ingat ya, karangan yang berasal dari daya hayal atau imajinasi dan isinya yaitu cerita tentang suatu kejadian atau masalah yang dialami oleh siapa? Oleh tokoh. Jadi inti dari teks cerita fantasi ini adalah teks atau tulisan ya yang berupa karangan dan dia itu berasal dari daya hayal atau daya imajinasi yang isinya itu adalah masalah dari seorang tokoh. Sampai sini dapat dipahami? Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis dari teks cerita fantasi, kita harus tahu dulu nih, fantasi itu ada jenis-jenisnya. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada fantasi aktif. Apa itu fantasi aktif?
Fantasi aktif adalah fantasi yang kalian kendalikan. Ya. Oleh apa? Oleh pikiran dan juga kemauan diri kalian. Contohnya, misalkan ya, kalian sehabis berlibur ke pantai. Kemudian kalian rekam oleh indera penglihatan kalian dan juga memori kalian. Oh, ternyata di pantai itu ada ombaknya. Oh, ternyata pantainya itu bersih. Oh, ternyata di pinggir pantai itu ada pohon kelapa yang rindang. Kemudian ketika kalian pulang ke rumah, kan ditanya oleh orang tua kalian, "Nah, kamu habis dari mana?" "Saya habis dari pantai, Ma." Nah, kemudian mamanya nanya, "Kira-kira di pantai ada apa saja, Nak?" Nah, baru di situ kalian akhirnya mengingat dan juga mengaktifkan fantasi aktif kalian yang dikendalikan oleh pikiran dan juga kemauan kalian. Jadi kalian menceritakan kembali, ketika kalian menceritakan kembali, maka dari itu fantasi yang muncul adalah fantasi aktif. Sampai di sini paham? Contohnya di sini ada seorang perancang, seorang pelukis, maupun seorang penulis. Jadi biasanya seorang perancang, pelukis, dan juga penulis itu menggunakan fantasi aktif untuk menjelaskan apa yang mereka rancang, apa yang mereka lukis, dan juga apa yang mereka tulis. Selanjutnya, yang kedua ada fantasi pasif. Apa itu fantasi pasif? Fantasi pasif itu artinya fantasi yang tidak dapat kalian kendalikan. Jadi seolah-olah ya, kalian yang sedang berfantasi ini itu hanya sebatas diam dan juga pasif saja, dan juga sebagai wadah tanggapan-tanggapan dari orang lain. Contohnya kalian galau sehabis remedial, kemudian akhirnya kalian menyesal. Nah, kalian tiba-tiba melamun. Aduh, tiba-tiba muncul di pikiran kalian, aduh, apa aku yang kurang belajar ya? Apa aku yang tidak mengerti pelajaran ya? Atau pelajaran yang sulit ya? Nah, itu ketika kalian sedang melamun dan juga tidak terarah, tidak dapat dikendalikan, maka kalian sedang mengaktifkan fantasi pasif. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan yang berikutnya. Ciri-ciri dari teks cerita fantasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Itu bisa kalian lihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang muncul dari cerita tersebut. Contoh misalkan film Aladdin atau cerita Aladdin, ya, dia bisa mengeluarkan jin dari apa itu namanya? Dari tekonya, ya. Kemudian dia bisa menerbangkan, karpetnya, karpet ajaibnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Selanjutnya, ide cerita dari teks cerita fantasi itu berasal dari daya hayal, ya, dari daya imajinasi kalian. Selanjutnya, ciri-ciri yang berikutnya itu adalah menggunakan berbagai latar. Jadi bukan hanya satu tempat saja, tapi bisa di luar angkasa, ya. Bisa di negeri anta berantah, bisa di dunia binatang, bisa di dunia tumbuhan, bisa dunia robot, di masa depan, di masa lalu. Jadi tidak terbatas antar ruang, ya, maupun waktu, ya. Bisa kita kembali ke tahun 1800, kita bisa kembali ke masa prasejarah, maupun kita bisa seperti Doraemon, kita bisa ke masa depan. Selanjutnya di sini, tokoh dari cerita fantasi itu unik. Kenapa unik? Karena memiliki kesaktian. Tadi Doctor Strange, ya, itu sakti, bisa mengendalikan waktu dengan mantra-mantra tertentu yang dikeluarkan oleh tangannya, ya, yang diberikan oleh apa? Oleh tadi, ya, Time Stone yang warna hijau. Kita lanjutkan. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi itu menggunakan variasi dan juga emosi yang kuat. Supaya apa? Supaya para pembacanya masuk ke dalam dunia fantasi yang dihadirkan oleh penulisnya. Jadi penulis menghadirkan kata-kata yang bervariasi dan juga memiliki emosi yang sangat kuat. Kita lanjutkan.
Baik, di sini ada jenis teks cerita fantasi. Ya. Oke, jenis-jenisnya ada banyak ya, ada 4. Yang pertama ada fantasi total, yang kedua ada irisan, yang ketiga ada sezaman, yang keempat ada lintas waktu. Yang pertama, fantasi total, fantasi yang secara keseluruhan ya. Jadi isinya itu adalah fantasi pengarang terhadap objek tertentu dan semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata dan benar-benar karangan dari penulis. Berikutnya yang kedua, cerita fantasi irisan. Irisan ya. Irisan. Set. Oke. Yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama atau peristiwa yang ada dalam dunia nyata. Jadi sebagian saja antara daya khayal yang tidak terjadi dalam dunia nyata dikombinasikan dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya berikutnya yaitu adalah cerita fantasi sezaman. Latar yang digunakan dalam teks cerita fantasi ini yaitu hanya digunakan pada masa tertentu saja. Jadi hanya satu masa saja. Itu contohnya ya. Misalkan cerita tersebut hanya terjadi pada masa ini saja. Maka disebutlah cerita fantasinya yaitu sezaman atau hanya di masa lalu saja. Sezaman juga atau hanya di masa yang akan datang saja, itu juga hanya sezaman. Selanjutnya yang berikutnya yaitu adalah cerita fantasi lintas waktu. Jadi dia itu menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Contohnya, cerita dimulai di masa kini, kemudian berakhir di masa lalu. Atau sebaliknya, cerita dimulai di masa lalu, berakhir di masa kini atau masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Poin tutup. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga berikan presensi kehadiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga channel Pak Wisnu. Dan juga kalian sebarluaskan channel ini kalau memang channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.